Pemilu atau pemilihan umum telah menjadi bagian integral dari sistem demokrasi di banyak negara di seluruh dunia. Sejarah pemilu bervariasi di setiap negara dan seringkali mencerminkan perkembangan politik, sosial, dan budaya di masing-masing tempat. Berikut adalah beberapa titik penting dalam sejarah pemilu di zaman kuno. Praktik pemilihan umum telah ada sejak zaman kuno, misalnya Yunani kuno. Salah satu contoh awal pemilihan umum terdokumentasi berasal dari Athena, sebuah kota negara di Yunani kuno. Sistem demokrasi di Athena yang dikenal sebagai demokrasi Athena memungkinkan warga negara pria yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dalam pemilihan tersebut, warga negara Athena akan memberikan suara mereka untuk memilih pejabat dan membuat keputusan penting terkait pemerintahan kota. Di Athena, sebuah kota negara di Yunani kuno yang terkenal karena demokrasi awalnya. Sistem politik yang dikenal sebagai demokrasi dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Berkembang sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, ini adalah salah satu sistem pemerintahan paling awal di mana rakyat memiliki suara dalam pengambilan keputusan politik. Hanya warga negara pria yang memenuhi syarat yang berhak memilih. Wanita, budak, dan penduduk asing tidak memiliki hak pilih. Pemilihan umum diadakan secara teratur di Athena. Warga negara berkumpul di tempat terbuka seperti agora atau teater untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan. Warga negara memilih para pejabat dan mengambil keputusan penting terkait pemerintahan kota, termasuk pengangkatan pejabat seperti magistrat dan strategos, pembuatan undang-undang dan keputusan tentang masalah luar negeri dan militer. Keputusan politik diambil melalui pemungutan suara mayoritas. Ini bisa berupa suara tangan atau menggunakan potongan keramik bernama ostrakon, di mana warga memilih untuk mengusir seseorang dari kota untuk sementara waktu, praktik yang dikenal sebagai ostrakisme. Partisipasi dalam pemilihan umum dianggap sebagai kewajiban yang penting bagi warga negara Athena. Warga yang tidak hadir atau tidak memenuhi kewajiban politik, mereka dapat dikenakan sanksi. Pemilihan umum di Athena memberikan contoh awal dari konsep demokrasi langsung, di mana rakyat secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Meskipun demokrasi di Athena terbatas pada warga negara pria yang memenuhi syarat dan tidak mencakup wanita, budak, atau penduduk asing. Ini tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah politik dan ide-ide demokrasi yang berkembang di seluruh dunia. Pemilihan umum di Romawi kuno. Romawi kuno mengalami evolusi politik yang berbeda dari Yunani kuno. Sementara Yunani terkenal dengan demokrasi langsungnya, Romawi memiliki struktur politik yang lebih terpusat dengan republik yang memerintah sebagian besar masa keberadaannya. Sistem republikan. Romawi kuno adalah sebuah republik, bukan demokrasi langsung seperti Athena. Republik Romawi memiliki senat yang kuat dan para konsul yang dipilih secara tahunan. Namun, hak politik tidak merata di antara warga Romawi. Meskipun ada beberapa bentuk pemilihan umum di Romawi kuno, hak pilih terbatas pada warga Romawi yang memenuhi syarat, yang terdiri dari orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu seperti status sosial dan properti. Warga Romawi memilih pejabat politik mereka melalui beberapa proses, termasuk pemungutan suara dalam majelis rakyat dan pemilihan langsung. Konsul yang merupakan jabatan tertinggi dalam republik dipilih melalui pemungutan suara dalam majelis rakyat. Meskipun terdapat beberapa elemen demokrasi dalam sistem politik Romawi kuno, kebijakan dan keputusan politik masih sangat dipengaruhi oleh elit bangsawan dan aristokrat. Hal ini menjadikan proses pemilihan umum lebih terbatas dalam cakupannya dan tidak sepenuhnya mencerminkan keinginan seluruh rakyat. Pada akhirnya, sistem republik di Romawi runtuh dan digantikan oleh kekaisaran yang dipimpin oleh kaisar. Meskipun terdapat beberapa bentuk pemilihan umum pada masa kekaisaran, kekuasaan sebagian besar terpusat pada kaisar dan struktur pemerintahan yang otoriter.
Meskipun Romawi kuno tidak memiliki demokrasi langsung seperti Athena, pengalaman politiknya tetap memberikan wawasan tentang berbagai bentuk pemerintahan dan praktik pemilihan umum dalam sejarah manusia. Pemilihan umum dalam kerajaan kuno. Pemilihan penguasa atau pewaris tahta di Mesir kuno juga terjadi, tetapi prosesnya berbeda dari kerajaan lainnya. Di sini pewaris tahta biasanya adalah anggota keluarga kerajaan yang ditentukan melalui garis keturunan. Namun pilihan penguasa bisa dipengaruhi oleh elit politik, kelompok agama, atau otoritas militer. Proses pemilihan dalam kerajaan kuno seringkali lebih terpusat dan terbatas dibandingkan dengan sistem demokrasi modern. Keputusan akhir seringkali diambil oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kekuatan politik atau kepentingan yang dominan dalam masyarakat. Partisipasi rakyat dalam pemilihan umum dalam kerajaan kuno sangat terbatas, atau bahkan tidak ada sama sekali. Hak politik sering kali terbatas pada kelompok-kelompok tertentu seperti bangsawan, aristokrat, atau tokoh agama. Sementara mayoritas rakyat tidak memiliki suara dalam proses pemilihan. Elit politik, bangsawan, dan tokoh agama memainkan peran penting dalam pemilihan umum dan penentuan penguasa atau pewaris tahta dalam kerajaan kuno. Kekuasaan politik dan sosial mereka seringkali menentukan hasil dari proses pemilihan tersebut. Pemilihan umum dalam kerajaan kuno mencerminkan struktur politik dan sosial yang berbeda dari demokrasi modern. Meskipun ada beberapa bentuk pemilihan penguasa atau pewaris tahta, partisipasi rakyat dan pengaruh dalam proses politik seringkali terbatas pada sejumlah kecil elit politik atau otoritas yang berkuasa. Dalam konteks Persia kuno, partisipasi rakyat dalam pemilihan umum memang terbatas. Meskipun Persia kuno memiliki sistem politik yang cukup maju untuk zamannya, hak politik tetap terbatas pada segmen tertentu dari populasi. Partisipasi dalam proses pemilihan umum tidaklah demokratis dalam arti modernnya, di mana setiap warga memiliki hak yang sama untuk memberikan suara. Hanya segelintir orang yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan, seperti bangsawan, elit politik, atau orang-orang yang dekat dengan penguasa. Meskipun ada proses pemilihan, hasil akhirnya seringkali sudah ditentukan oleh otoritas politik atau pemimpin yang berkuasa. Ini berarti bahwa partisipasi rakyat hanya memiliki dampak yang terbatas dan menentukan hasil pemilihan. Elit politik dan bangsawan memiliki peran dominan dalam proses pemilihan dan penentuan penguasa atau pewaris tahta. Kekuatan politik dan pengaruh mereka seringkali menentukan hasil pemilihan. Dengan demikian, walaupun Persia kuno memiliki beberapa bentuk pemilihan umum untuk menentukan penguasa atau pewaris tahta, partisipasi rakyat dalam proses tersebut terbatas dan tidak mencerminkan demokrasi dalam arti modernnya. Meskipun praktik pemilihan umum dalam kerajaan kuno mungkin berbeda secara substansial dengan sistem demokrasi modern yang kita kenal saat ini, memahami sejarah pemilihan umum memberikan kita wawasan yang berharga tentang evolusi politik manusia. Meskipun pemilihan kuno terbatas pada segmen kecil dari populasi dan seringkali dipengaruhi oleh elit politik atau otoritas yang berkuasa, perkembangan ini mencerminkan tahap awal dalam perjuangan menuju representasi politik yang lebih inklusif dan demokratis. Di era modern, kita telah melihat upaya-upaya besar untuk memperluas hak politik dan memastikan partisipasi yang lebih luas dalam proses pemilihan umum. Meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi, demokrasi telah berkembang menjadi sistem politik yang memberikan suara kepada mayoritas rakyat dan mendorong partisipasi yang lebih luas dari berbagai segmen masyarakat. Namun, kita juga harus menyadari bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang kita nikmati saat ini tidak boleh dianggap sebagai hal yang pasti atau terjamin. Sejarah menunjukkan bahwa hak politik dapat direbut atau dibatasi oleh kekuatan otoritas atau upaya untuk merusak proses demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada, terlibat secara aktif dalam proses politik, dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang inklusif, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, sambil merenungkan sejarah pemilihan umum dari masa lampau, mari kita terus berkomitmen untuk memperkuat dan mempertahankan sistem demokrasi kita, sambil bekerja sama untuk mengatasi tantangan-tantangan masa kini dan masa depan.